Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dari kabar Priangan ya, Kota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, berharap pemerintah lebih memprioritaskan para tenaga honorer senior yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Ini dari sumber kabar pariangan.com teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, hal itu sebagai penghargaan pada mereka tenaga honorer yang telah cukup lama berjuang meminta kejelasan statusnya teman-teman ya. Jadi kami berharap dalam teknis seleksi nanti para honorer senior yang telah lama mengabdi ini menjadi prioritas untuk diangkat sebagai P3K teman-teman ya. Nah nantinya memang kalau mengaca dari tahun 2022 untuk guru, kemudian untuk nakes itu mendapatkan afirmasi teman-teman ya. Nggak tahu untuk tahun ini 2023 apakah mendapatkan afirmasi lagi, soalnya memang honorer kalau diuji sama dengan yang baru ya, nah, kemungkinan kan akan buka secara umum juga lah, itu pasti akan kalah teman-teman ya. Kemudian dikatakan dia dalam proses seleksi nasional, para honorer senior ini nyatanya harus bersaing dengan para honorer baru yang rata-rata belum banyak memiliki jam terbang teman-teman ya. Sayangnya dalam proses rekrutmen P3K di tahun-tahun sebelumnya, para honorer senior tersebut harus berlapang dada. Karena faktanya banyak tersisih oleh honorer baru teman-teman ya. Ia pun menegaskan DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan terus mendorong pemerintah melalui BKPSDM agar menciptakan skala prioritas pada proses seleksi P3K dengan mempertimbangkan lama pengabdian, prestasi, dan kerajinan mengajar teman-teman ya. Jadi ini dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya ya, mendorong melalui BKPSDM agar nantinya skala prioritas nanti bisa ditambah teman-teman ya, dengan lama pengabdian, prestasi, dan kerajinan mengajar teman-teman ya. Ditambahkan pendekatan melalui afirmasi nilai khusus bagi honorer senior merupakan salah satu cara terbaik sehingga mereka berada pada skala prioritas pada seleksi P3K secara nasional nanti teman-teman ya. Afirmasi nilai khusus ini juga merupakan cara utama bagaimana pemerintah menghargai pengabdian para honorer senior teman-teman ya. Benar sekali teman-teman ya, kadang-kadang memang untuk yang senior itu untuk mohon maaf IT-nya juga sudah tidak bisa ya untuk mengetik, untuk mengklik juga itu loh, sangat susah sekali. Soalnya memang dari dahulu itu belum ada ya seperti itu, namanya komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya ya. Jadi permintaan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya ya, melalui BKPSDM agar nantinya, menghargailah untuk para honorer senior baik di nakes, di sektor lain pun ya, pendidikan dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman ya, diketahui pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 wajib mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana pengangkatan P3K mencakup 3 kategori yakni tenaga pendidikan, nakes ya, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis teman-teman ya. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022. Sementara untuk proyeksi kebutuhan formasi P3K tahun 2023, Kabupaten Tasikmalaya menargetkan 7.711 orang teman-teman ya. Jadi nanti untuk tahun 2023 di Kabupaten Tasikmalaya ini menargetkan 7.000 ya. Jadi akan lebih banyak di tahun sebelumnya teman-teman ya. Antara lain untuk formasi P3K guru sebanyak 6.199 orang, formasi nakes 909 orang, dan formasi tenaga teknis 123 orang teman-teman ya. Artinya masih banyak yang belum tercover selama ini ya, dari tahun 2022. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 nanti bisa masuk semua untuk yang di Tasikmalaya ini teman-teman ya. Amin. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Haji Ling Farid Hozin mengatakan,
Untuk seleksi P3K tahun 2023 masih menunggu jadwal dari pusat teman-teman ya. Memang proses dari ini teman-teman ya masih belum ada, jadi masih pengumpulan data ya. Kemarin sudah ada surat dari Menpan RB bahasanya untuk mengumpulkan pengusulan P3K, kebutuhan P3K tahun 2023 di semua daerah di Indonesia ini teman-teman ya. Nah, terkait usulan agar Sukwan atau honor senior untuk menjadi prioritas pengangkatan P3K, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, kata dia sudah menyampaikan surat afirmasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Di mana dalam surat afirmasi tersebut, ujar Ling menjelaskan honorer yang sudah lama mengabdi akan mendapatkan nilai tambahan dan dalam seleksi sehingga menjadi prioritas pengangkatan P3K di Kabupaten Tasikmalaya teman-teman ya. Tentunya ini nanti akan menjadi nilai tambah dalam proses ujian, khususnya bagi honorer yang mengabdikan diri di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup lama teman-teman ya. Ya, memang untuk fenomena honorer ya yang lama itu sudah masalah klasik. Nah, jadi bagaimana pemerintah mengolah supaya honorer ini yang sudah lama mengabdi untuk negara nantinya bisa mendapatkan penghargaan yang layak teman-teman ya. Kita doakan saja mudah-mudahan nanti bisa masuk di tahun 2023 ini teman-teman ya. Amin. Nah, ini ada contoh yang tahun 2022 ya untuk formasi nakes teman-teman ya. Ini ada afirmasi, kita bacakan saja teman-teman ya. Yang pertama, poin pertama, pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% teman-teman ya. Dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 teman-teman ya. Jadi ini dapat 158. Kemudian poin kedua, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus, serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja, saat ini sebagai non-ASN mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 teman-teman ya. Jadi usia 35 tahun itu mendapatkan 113 lah. Nanti kalau semuanya di daerah terpencil, nah kemudian berusia lebih dari 35 tahun itu mendapatkan 158 dan 113. Nah, kemudian poin ketiga, pelamar yang memiliki di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini ya, melamar maksudnya mendapatkan tambahan nilai sebesar 15%. Nah, ini tambah lagi teman-teman ya, 68. Dan nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu 68 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mendaftar memasuki kriteria 1, 2, 3 ini mendapatkan semuanya teman-teman ya. Jadi 158, kemudian 113, 68 juga nanti teman-teman ya. Kemudian nomor 4, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 teman-teman ya. Jadi nanti juga kalau disabilitas dapat 45 poin teman-teman ya. Kemudian yang kelima, pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23, yaitu penugasan khusus DTPK ya, pegawai tidak tetap PDT Pusat ya, Nusantara Sehat Individu, Nusantara Sehat berbasis tim NST atau wajib kerja dokter spesialis atau WKDS atau pendayagunaan dokter spesialis PGDS teman-teman ya. Ini untuk nakes teman-teman ya. Kemudian untuk guru yang 2022 ini ada afirmasinya sebagai berikut teman-teman ya. Poin 1, semua pelamar yang memiliki sertifikat pendidik sesuai atau linear dengan formasi yang dilamar akan mendapatkan nilai paling tinggi 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi yang mempunyai sertifikat serdik ya, itu mendapatkan 100%. Kemudian berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun
Hingga saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman ya. Kalau usia 35 tahun di atasnya ya mendapatkan nilai 15%. Nah, untuk penyandang disabilitas mendapatkan 10% ya dari nilai kompetensi teknis. Kemudian THK 2 ya, dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai maksimal teman-teman ya. Kalau nilainya 100 berarti dapat 10 teman-teman ya. Kemudian yang kelima, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis 100% dari nilai kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi kalau semuanya teman-teman ini teman-teman ya memenuhi kriterianya semuanya ini, jadi bisa kumulatif bisa memasuki semuanya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.